Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Erniwati bisa menjumpai Anda dalam program seputar Parepare Peduli yang akan menghadirkan informasi seputar Kota Parepare. %90 dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan. Tim Adipura nilai kelayakan Kota Parepare. Pembukaan pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender. Ya, baik pemirsa, informasi pertama kami hadirkan terkait perolehan dana bagi hasil pajak sebesar 90% diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan. Sementara untuk penegakan hukum mendapat porsi sebesar 10% dari perolehan dana bagi hasil pajak. Sebanyak 90% perolehan dana bagi hasil pajak rokok diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan. Sementara untuk penegakan hukum mendapat porsi 10% dari dana perolehan. Dalam pembangunan bidang kesehatan, hal yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta pengadaan sarana dan prasarana bidang kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Bapeda Kota Parepare, Umar, pada rapat tim koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok Kota Parepare yang berlangsung di ruang rapat Bapeda Kamis 23 April yang lalu. Selain itu, menurut Umar, adanya penyediaan sarana khusus bagi perokok, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pajak rokok ini bertujuan untuk meningkatkan PAD dan pelayanan kesehatan. Kalau saya lihat data bahwa untuk pelayanan kesehatan dialokasikan 90% dari perolehan dana bagi hasil, 10% untuk penegakan hukum, untuk dimanfaatkan bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian untuk pembangunan dan pengadaan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Program yang telah dilakukan dengan menggunakan dana bagi hasil rokok untuk bidang kesehatan di Kota Parepare tahun 2014 diantaranya pengadaan mobil ambulans, penyelenggaraan layanan call center 112, pembinaan posyandu, peningkatan gizi keluarga, pengadaan tempat khusus merokok. Sementara di bidang komunikasi dan informasi di tahun 2014 menyediakan papan himbauan elektronik yang berisi berbagai himbauan kepada masyarakat termasuk bahaya merokok. Pada tahun 2015, papan himbauan media publikasi bahaya merokok akan diadakan dan dipasang di tempat-tempat umum. Selain itu, pada tahun ini juga akan dilakukan talk show bahaya merokok yang melibatkan masyarakat. Pajak rokok dipandang efektif karena pemungutannya relatif mudah dan secara sosiologis dapat diterima masyarakat umum sebagai kompensasi atas gangguan yang ditimbulkan dari perilaku merokok aktif yang membawa dampak buruk bagi masyarakat secara luas. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya dari tim penilaian Adipura yang dimana selama berada di Kota Parepare akan memantau 90 titik pantau, dalam salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare. Nah, dalam kunjungan ke Dinas Informatika Parepare ini langsung disambut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare, yaitu Bapak Haji Iwan Asya'at. Tim penilai Adipura selama berada di Kota Parepare akan memantau 90 titik pantau, salah satunya Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare.
Tim penilai Adipura disambut langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Haji Iwan Asaat. Di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, tim penilai yang didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare, Amir Lolo, mendokumentasikan beberapa fokus penilaian, di antaranya ketersediaan tempat sampah, kebersihan MCK, saluran-saluran air, halaman gedung beserta ruangannya, dan taman serta tumbuh-tumbuhan sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan hidup. Selain itu, tim penilai juga memantau ketersediaan tempat daur ulang sampah yang sudah lama dimiliki kantor Dinas Kominfo. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare, Amir Lolo, didampingi tim penilai Adipura kepada tim seputar Parepare mengatakan, tim penilai atau P2 Adipura sudah berada di Parepare dan telah memantau beberapa titik untuk dinilai dan dievaluasi. Untuk itu, Amir Lolo berharap kepada semua warga masyarakat Kota Parepare senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Parepare. Kepada tim seputar Parepare, Amir Lolo juga memperkenalkan tim penilai atau P2 Adipura. Jadi sekarang ini tim penilai Adipura P2 sudah ada di Kota Parepare dan sudah ada beberapa titik pantau yang dilihat, dievaluasi. Dan untuk itu dimohonkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk menjaga kebersihan dan keindahan Kota Parepare. Di samping kiri saya ini Pak Wakil Haji dari Pusat Pengelolaan Kerugian Lingkungan Hidup di Makassar. Kemudian di sebelah kanan saya ini Pak Ahmad Supriyadi dari BLHD Provinsi Sulawesi Selatan yang datang di Kota Parepare untuk nilai. Insya Allah kurang lebih 3 hari. Tim penilai Piala Adipura ini akan melakukan penilaian selama 3 hari di 90 titik penilaian yang tersebar di Kota Parepare. Penilaian tersebut meliputi area kantor, sekolah, pasar, drainase, ruang terbuka hijau, tempat pembuangan sampah, serta model pemilahan dan pengolahan sampah. Ya, pemirsa, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, pemerintah Kota Parepare melakukan pelatihan, yaitu program penganggaran responsif gender atau PPRG yang diselenggarakan tepat di Selasa 28 April 2015 yang lalu. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas kaum perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarus utamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengadakan pelatihan program penganggaran responsif gender pada Selasa 28 April yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, yang diwakili Asisten 2 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Haji Laeteng. HM Taufan Pawe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Haji Laeteng menyampaikan program penganggaran responsif gender atau disingkat PPRG merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarus utamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan penyusunan anggaran. Penganggaran yang responsif gender atau disingkat dengan PPRG merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarus utamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Kegiatan yang diikuti peserta dari unit kerja SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare ini berlangsung selama 3 hari. Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare, Haja Basedewagong, dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di setiap unit kerja di Kota Parepare dalam menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender.
Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian program seputar Parepare Peduli yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat di layar kaca kesayangan Anda. Nah, untuk pemirsa yang pengen menyaksikan ulang tayangan ini, Anda bisa langsung mengakses kita di www.pareparepota.go.id. Ya, baik pemirsa, akhir kata saya Erniwati beserta seluruh tim redaksi bertugas pamit undur diri dan hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.